Shalom. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adonia Monica Abigail Metkono dengan NIM 712018-081. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 dengan satu tema, cinta pada rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang gambaran sebuah rumah impian? Pasti di antara kita ada yang berpikir rumah impian itu rumah dengan bangunan yang indah disertai dengan halaman yang luas. Ada juga yang berpikir bahwa rumah impian itu rumah dengan bangunan yang indah disertai dengan ruang tamu yang nyaman. Tetapi bagaimana jika ternyata kita hanya hidup seorang diri dalam rumah impian itu dan pada akhirnya kita mati sendiri di rumah impian itu? Ironis sekali, bukan? Pasti kita ingin tinggal di rumah impian dengan orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita tinggal di rumah yang menjadi impian kita dengan hidup sendiri, atau hidup di rumah yang sederhana, tetapi hidup dengan orang-orang yang kita kasihi. Pasti kita memilih untuk tinggal di rumah yang sederhana dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu berarti bahwa rumah impian itu bukan tentang gedung yang bagus atau bangunan yang bagus, tetapi rumah impian itu merujuk kepada bagaimana kita hidup dengan orang-orang yang kita kasihi, kita menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita kasihi dan yang penuh dengan cinta. Begitu juga dalam bacaan kita pada saat ini yang berbicara mengenai cinta pada rumah Tuhan. Daud menulis surat ini atau menulis ayat ini sebelum masa Kristus. Kita perlu mengingat bahwa pada waktu itu belum ada bangunan-bangunan gereja seperti saat ini yang dimana kita bisa dapat melihat gedung gereja di mana-mana dengan begitu mewah. Bacaan kita saat ini berbicara mengenai kerinduan Daud pada waktu itu terhadap rumah Tuhan. Daud rindu orang-orang datang ke rumah Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Itu semua terjadi karena keyakinan Daud bahwa selalu ada kemuliaan Tuhan yang dapat kita nikmati di dalam rumah Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, cinta kepada rumah Tuhan yang dimaksudkan dalam bacaan kita dan juga tema kita pada saat ini merujuk bagaimana kita mencintai, atau bukan merujuk kepada bagaimana kita mencintai gedung gereja kita yang mewah, gedung gereja kita yang bagus atau yang indah. Tetapi tema kita dan juga bacaan kita pada saat ini merujuk kepada bagaimana kita mencintai diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita sebagai bait Allah dan rumah Tuhan itu sendiri. Sama seperti dalam lagu yang ada di Kidung Jemaat nomor 257 yang mengatakan, gereja bukan tentang gedungnya, tetapi gereja tentang orang-orangnya. Dalam pemahaman seperti ini, melalui bacaan kita pada saat ini, kita diajak untuk mencintai rumah Tuhan yang dimanifestasikan di dalam diri kita dengan cara yang pertama. Kita belajar mencintai jemaat yang adalah umat Tuhan, atau belajar mencintai jemaat yang adalah kediaman Tuhan, yang adalah tempat Tuhan bersemayam di dalam hati umatnya, dan bukan bangunan yang suci,
tempat Allah bermukim di gereja atau gedung gereja, melainkan yang ada di dalam hati umatnya. Karena umat mengenal Allah ada di dalam hatinya, maka Allah hadir dan hidup di antara mereka. Yang kedua, belajar memberitakan kabar baik di rumah Tuhan. Kabar tentang Kristus yang telah disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia atau membayar dosa-dosa manusia. Kabar bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, sehingga setiap orang boleh datang kepadanya melalui iman dan diselamatkan dari penghukuman serta menerima kehidupan yang kekal. Yang ketiga, belajar untuk menunjukkan kasih kepada jemaat melalui tindakan-tindakan yang lahir dari ketaatan terhadap kitab suci. Saling menguatkan, memberdayakan, dan mensejahterakan, serta membangun di dalam kasih Kristus. Kita dapat menunjukkan kasih dengan berdoa bagi sesama kita atau berdoa bagi jemaat yang adalah umat kepunyaan Tuhan di dalam gereja itu. Kita juga dapat menunjukkan kasih kepada keluarga kita, serta kita dapat memberitakan kasih Allah di dalam Kristus bagi orang yang terhilang dan kesepian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mencintai rumah Tuhan juga merujuk kepada bagaimana kita sebagai jemaat atau orang yang ada di dalam gereja tersebut menjauhkan diri dan gereja dari cinta akan uang dan gila akan kekuasaan, yang pada akhirnya akan menyampingkan pemberitaan Injil dan kemuliaan Allah yang ada di dalam rumah tersebut. Melalui bacaan kita pada saat ini, kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari semua keinginan nafsu atau semua keinginan daging kita yang membawa kita ke dalam penyesatan atau dosa. Kita mungkin sudah sering melihat atau mendengar bagaimana ada begitu banyak gereja dan orang-orang yang menjadikan gereja sebagai tempat perdagangan atau tempat sebagai ajang untuk memperebutkan suatu kepemimpinan. Hal-hal semacam ini sangat tidak disukai oleh Allah, sehingga dalam bacaan di Yohanes 2 ayat 13-25, di situ kita bisa melihat bahwa dengan tegasnya Yesus menentang orang-orang yang memakai bait Allah sebagai tempat untuk berjualan atau berdagang, yang dalam Injil Matius diterjemahkan sebagai penjualan yang dilakukan oleh orang-orang di bait suci itu sebagai suatu bentuk pemerasan bagi orang-orang yang rindu untuk berada di gereja atau datang untuk berdoa di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, mari kita hidup dengan kerendahan hati dan mencintai rumah Tuhan yang bukan gedungnya, tetapi orangnya, dan menjauhi diri sebagai gereja dari hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak membawa kemuliaan Allah, justru membawa kita hidup dalam penyesatan yang cinta akan uang dan gila akan kekuasaan, dan menghilangkan kemuliaan Allah dalam diri kita sebagai gereja itu, dan membawa kita hidup dalam keserakahan, hidup dalam keegoisan diri kita masing-masing. Marilah hidup dengan rasa syukur dan mencintai rumah Tuhan, dengan menceritakan kemuliaannya siang dan malam, dan menceritakan kebangkitannya yang membawa hidup yang baru dan yang membawa hidup yang kekal bagi kita, dan belajar dari Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai rumah Tuhan
Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk mendirikan gerejanya dan mengajak kita untuk datang dan berjumpa dengan keselamatan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.